Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehani Nurnovianti, nomor induk mahasiswa 2072000038 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, kelas IPA B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tentang sains dasar, yaitu tentang tekanan osmotik. Apa sih tekanan osmotik itu? Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semi variabel yang hanya dapat ditembus oleh larutan tersebut. Nah, sebelum kita melakukan praktikum tersebut, terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya seperti ini. Nah, setelah kita mempersiapkan bahan-bahannya, kemudian kita akan melakukan praktikumnya. Pertama-tama, kita masukkan air mineral kepada gelas plastik ini. Kita masukkan secukupnya ya. Setelah kita masukkan kacang hijau ke dalam gelas plastik yang sudah diisi air ini sebanyak 7 atau 6. Nah, setelah kita masukkan kacang hijau ke dalam air ini, kita akan diamkan di dalam gelas ini selama 6 jam. Setelah itu, kita akan menunggu hasilnya. Deskripsi. Tekanan osmosi adalah bagian dari sifat kolekatif larutan, yaitu penerapan dari teori sains dasar. Osmosi adalah difusi dari bahan pelarut melalui selaput semi-permeabel dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi. Membran semi-permeabel harus dapat ditembus oleh pelarut atau air, tetapi tidak oleh zat pelarut atau kacang hijau, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Begitu juga ketika kita melakukan praktikum tekanan osmosi pada kacang hijau, air berdifusi melalui selaput semi-permeabel dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi, sehingga air dapat menembus selaput tersebut dan mengakibatkan kacang hijau mengembang dan kulit kacang hijau menjadi pecah sehingga kecambah keluar, tetapi karbohidrat dalam kacang hijau tetap tertahan. Aplikasi. Pada praktikum ini bisa kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada proses penyerapan air oleh akar tumbuhan. Tekanan osmosi adalah proses yang terjadi secara alami, sehingga dapat menjelaskan mengapa air dapat ditransportasikan ke dalam dan keluar sel tumbuhan. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Lalu air masuk ke sel epidermis melalui cara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks menuju endodermis dan perisikel. Setelah itu, air masuk ke jaringan silem yang ada di akar. Kemudian silem tersebut membawa air ke batang, lalu ke daun dan melakukan proses fotosintesis. Proses osmosis terjadi ketika air berada pada jaringan epidermis. Sikap yang tumbuh. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwasannya pada tumbuhan tidak hanya terjadi proses fotosintesis, tetapi juga terdapat proses osmosis. Mungkin kita hanya mengetahui proses osmosis pada kehidupan sehari-hari, seperti tekanan osmosis pada kacang hijau, wortel, dan kentang.